Yakobus pasal yang kelima ayat 16-17 di sana disebutkan bahwa doa orang benar, jikalau dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Lalu dikatakan Elia adalah manusia biasa, tapi ia sungguh-sungguh berdoa, dikatakan. Nah, saudara, apa yang perlu kita pelajari di sini adalah bahwa yang pertama adalah doa orang benar. Posisi yang terbaik sebelum kita berdoa adalah senantiasa introspeksi diri sendiri. Memastikan diri kita sendiri. Seperti Esther ketika dia mau menghadap Raja Ahasuerus, dia berkata, tidak mudah orang menghadap raja tanpa sebuah panggilan. Bisa-bisa adalah hukuman yang datang. Karena itu berpuasalah untuk aku, doakanlah aku, dan biarlah aku mempersiapkan diri sebaik mungkin supaya ketika aku menghadap raja, raja berkenan dan hidupku pun tertolong. Tuhan kita telah menebus kita dari hukuman dosa dan maut melalui kematiannya di kayu salib. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, selama kita menjadi orang yang percaya, kita juga harus menjaga posisi kita dalam keadaan benar. Jikalau kita berdosa, jikalau kita bersalah di hadapan Tuhan, kita harus segera membereskannya terlebih dahulu sebelum kita menghadap Tuhan. Kita harus memastikan bahwa posisi hidup kita ini benar. Karena dengan rasa ataupun dengan keyakinan kita benar, kita tidak tertuduh menghadap kepada Tuhan. Dan kita bisa menghadap Dia dengan enak, dengan rasa nyaman. Pastikan diri saudara adalah dalam posisi benar di hadapan Tuhan. Karena dikatakan jikalau kamu berdosa, mengaku dosamu, Tuhan mengampuni dan membenarkan dirimu. Ketika engkau benar, Tuhan berkenan kepada doamu. Jadi yang pertama adalah pastikan diri saudara adalah benar. Paulus mengatakan, ujilah dirimu sendiri. Ujilah diri kita. Kita menguji diri kita. Karena Tuhan juga pernah mengatakan dalam sebuah ayat yang lain, mengatakan bahwa terhadap orang fasik yang menyelidiki keputusan-keputusanku, aku berkata kepada mereka, apa urusanmu menyelidiki keputusan-keputusanku? Kalau engkau tidak benar, kamu tuh tidak punya hak untuk mengklaim janji-janji dalam kehidupan aku. Yohanes Pembaptis juga berkata, ketika ada orang, tolong baptis aku dong. Dia langsung mengetahui ketika ada motivasi yang tidak benar. Dia berkata, siapa yang menyuruh kamu melarikan diri daripada murka Allah? Bertobatlah. Jadi kita semuanya harus kembali, terus-menerus mengoreksi diri kita. Kita harus menjaga diri kita, supaya diri kita benar di hadapan Tuhan. Ketika kita benar di hadapan Tuhan, dikatakan, dengan yakin didoakan. Posisi yang benar memberikan rasa yakin kepada diri kita lebih baik lagi daripada posisi orang yang tidak benar. Keyakinan ini muncul dari pengalaman dengan Tuhan ataupun pengenalan akan firman Tuhan. Keyakinan ini yakin pada diri pribadi Tuhan, yang memang Tuhan itu adalah Tuhan yang mengatur segala sesuatu, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, Tuhan yang peduli dalam kehidupan kita, dan Tuhan yang mau mendengarkan kita, dan Tuhan yang mau menjawab doa-doa kita, orang-orang yang berseru kepadanya siang dan malam. Keyakinan ini muncul karena pribadi Tuhan. Kita mengenal pribadi Tuhan. Seperti apa pengenalan kita terhadap Tuhan, itu mempengaruhi keyakinan kita ketika kita menghampiri Tuhan. Keyakinan ini juga muncul di dalam diri kita karena janji-janji Tuhan kepada kita. Kalau engkau adalah muridku, mintalah apa saja, maka aku akan melakukannya kepada kamu. Kalau engkau adalah hamba kebenaran, aku pun juga berkenan kepada doa-doamu. Kalau engkau tidak menghabiskan doamu itu untuk nafsumu, maka Tuhan pun juga akan menjawabnya. Keyakinan ini muncul. Nurani kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang diperbarui oleh Roh Kudus, yang diajar oleh Roh Kudus, akan memberikan keyakinan kita.
Dalam Roma dikatakan, oleh Roh itu kita yakin dan kita berani berkata, ya Aba, ya Bapa. Karena Roh mengajarkan kepada kita, memberikan kepada kita sebuah keyakinan. Keyakinan muncul dalam nurani kita dan dalam hati kita. Sehingga kita ketika datang kepada Tuhan, ada sebuah langkah yang mantap. Ada orang yang berdoa tidak yakin, ada orang yang berdoa yakin. Loh Pak, kalau saya tidak dipenuhi Roh Kudus, apakah saya bisa punya keyakinan? Keyakinan itu muncul dari pengenalan saudara akan Tuhan. Keyakinan itu muncul dari janji-janji firman Tuhan yang saudara tangkap. Seperti seorang perempuan pendarahannya, mungkin orang berkata itu karena dosanya, dia mengalami sakit seperti itu. Tapi dia sangat yakin sekali bahwa Yesus yang telah banyak melakukan perkara yang besar itu, kalau aku mendekati dia dan menyentuh ujung jubahnya saja, aku akan sembuh. Keyakinan itu muncul dari melihat, oh pribadi Yesus yang baik, pribadi Yesus yang menolong ketika orang dalam kesusahan, pribadi Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu dan dia tidak memandang orang itu mungkin kelihatan harus alim, kelihatan dengan pakaian jubah, keagamaan, tidak. Ternyata Yesus itu menolong orang, ya dia mengasihi orang. Siapa saja yang dia ingin lakukan dan ditolong, dia akan tolong. Dan saya yakin bahwa saya ketika menjamah jubah Yesus, Yesus pun pasti menolong saya. Karena saya kenal pribadi Yesus adalah pribadi yang tidak pilih-pilih orang. Dan dia mengerti keyakinanku dan dia menangkap imanku. Walaupun pakaianku seperti ini, walaupun aku sakit seperti ini, aku yakin kok Tuhan itu peduli kepada aku. Dia mendekat kepada Yesus. Dan akhirnya keyakinan itu yang membawa kesembuhan dan mujizat dalam hidupnya. Apakah keyakinan itu masih ada dalam diri kita? Ada banyak orang ketika dia berdoa, dia bertanya-tanya sendiri dalam doanya. Tuhan mau menolong gak ya? Tuhan mau menjawab gak ya? Tuhan mau mendengarkan gak ya? Tuhan kira-kira mau menolong aku gak ya? Aku ini pantas gak ya minta seperti ini? Aku pantas gak berdoa? Aku pantas gak ya datang kepada Tuhan? Terjadi konflik batin dalam dirinya. Terjadi konflik antara keyakinan dan dirinya yang tidak yakin. Dan biarlah itu pelan-pelan saudara bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya, lalu keyakinan muncul. Sehingga ketika saudara berdoa, saudara yakin. Yang ketiga adalah sungguh-sungguh. Manusia yang biasa, tetapi sungguh-sungguh berdoa. Kita bisa yakin, tapi terkadang keyakinan kita ini ada masanya. Menggebu-gebu cuma pada saat tertentu. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita juga harus bukan hanya sekedar yakin, lalu kita menghadap dia, lalu 1-2 jam ketika tidak mendengarkan sebuah jawaban, tidak mendapatkan sebuah respon, kita mulai kehilangan dan luntur dalam pengharapan kita. Dikatakan sungguh-sungguh, arti sungguh-sungguh, kalau dalam Elia, dia menyuruh bujangnya melihat. Tapi Elia sendiri sebelumnya, dia berlutut di hadapan Tuhan, kemudian dengan kepalanya di tengah-tengah kakinya, sudah melihat di dalam kitab Raja-Raja bagaimana cara Elia berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa. Dia sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Itu membutuhkan waktu. Kadang-kadang dibuktikan oleh waktu. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Sungguh-sungguh berdoa atau tidak? Itu dibuktikan oleh waktu dan tindakan kita selama masa tersebut. Ada orang lumpuh yang digotong oleh orang. Lalu ada orang banyak di sekeliling Yesus. Dan mereka tidak bisa melewati orang banyak itu. Tapi kita bisa melihat kesungguhan iman orang-orang tersebut. Dia naik dan dia membobol atap. Lalu dia menurunkan orang lumpuh tersebut ke bawah. Di depan Yesus. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Orang yang sungguh-sungguh, ketika ada tantangan, ketika ada rintangan,
Mereka akan tetap berusaha mencari jalan bagaimana caranya aku harus sampai berjumpa dengan Yesus. Aku harus sampai menemukan Yesus. Aku harus sampai di mana Yesus menjawab doaku dan Dia berkenan kepadaku. Ada halangan-halangan yang menghalangi aku. Tetapi aku harus sampai kepada Tuhan. Saya tidak tahu halangan apa yang menghalangi kita. Keluarga kita, keadaan kita, pekerjaan kita, kesibukan kita dan sebagainya. Ataupun mungkin rasa malu dari orang lain yang membuat kita tidak mau berdoa kepada Tuhan. Karena ada orang lain yang menghalangi kita. Ada orang yang mau mengolok-ngolok kita ketika kita berdoa. Ada orang lain yang meremehkan ketika kita bersekutu kepada Tuhan. Seperti Bartimeus. Dia sungguh-sungguh berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi orang banyak menghalangi dia. Dia berkata, sudah diamlah. Teriakanmu tuh mengganggu loh. Gak usah berdoa lah. Gak mungkin Tuhan jawab doa kamu. Kamu tuh pengemis kok. Kamu tuh kotor. Kamu tuh gak pantas lah. Selama ini kamu berdoa. Gak ada yang menjawab. Apa alasanmu kali ini kamu berdoa lagi? Orang lain mungkin berkata begitu kepada kita. Sampai kita ini rasanya kayak hampir putus asa. Kenapa sih Tuhan tuh gak menghalangi aku. Tapi kenapa orang lain tuh sudah meremehkan aku. Menyudutkan aku. Dan membuat aku tidak sanggup melangkah kepada Tuhan. Mereka berusaha mengolok-olok imanku dan pengharapanku. Mereka membandingkan keadaanku dan menyebutkan kelayaanku. Mengukur kelayaanku atas dasar pemikiran mereka sendiri. Mereka berpikir mereka lebih pantas didengar daripada aku. Mereka menghina keberadaanku. Mereka menghina doa-doaku dan tidak memberikan kesempatan kepadaku untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi orang yang bersungguh-sungguh, dia akan tetap berseru, berdoa, sampai Tuhan berhenti dan menjawab doanya. Elia manusia biasa, tapi dia bersungguh-sungguh. Saudara dan saya adalah orang yang biasa, seperti Elia. Tetapi kesungguhan kita berdoa di hadapan Tuhan, itu menentukan doa saudara, bagaimana hasilnya dengan Tuhan. Saya mau kita semuanya menjadi pribadi yang benar, pribadi yang yakin, dan juga pribadi yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan peduli kepada kita. Tuhan sedang menantikan kita. Tuhan sedang menunggu kita. Dan Dia sedang ingin menyatakan kuasa-Nya kepada kita. Bila kita didapati sungguh-sungguh berdoa, berharap, menantikan Dia dan mempercayai Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.